Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Akhirnya gue bisa pegang tangan lagi guys ke GL650F. Semenjak udah lama banget gue pegang monitor ini dan gue sadarin bahwa monitor ini tuh bagusnya bukan main. Dan lebih lagi, ini kalau nggak salah monitornya di sini gue cek dulu ya. Bentar. Ini baru gue sadar guys ya. LG setiap kali punya sertifikasi HDR10 di monitornya, ternyata monitor LG GL650F ini glossy, gue inget ya, agak sedikit glossy. Tapi nggak seglossy 32ml600 ya, agak beda. Dan di sini ada coatingnya masih anti glare atau matte gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari sini agak-agak sedikit glossy. Dan kenapa ini gue pengen bahas? Karena kemarin sempat kita bahas 27G2 ya, dan nggak afdol kalau gue nggak bahas ke GL650F nya, karena banyak banget dari kalian yang nanya ke gue, Bang, 27G2 tuh worth it gak ya di harga 3,7 kalau nggak salah terakhir gue dapat infonya, dibandingin GL650F ini kalau nggak salah kemarin bisa dapat di 4,3 gitu ya kalau gue lihat JDID pas diskon. Dan pada saat 27G2 itu gue ngelakuin tes, jujur aja gue kaget karena kualitas panelnya AOC yang itu membuat gue berpikir ulang bahwa selama ini ternyata monitor gaming IPS itu bisa buat edit, karena kualitas color akurasinya G2 itu bagus dan nitsnya pada saat gue tes itu 300 nit. Nanti kita akan langsung bandingin lah ya. Tapi sekarang gue pengen bandingin dulu antara hasil data color gue dengan website setidaknya. Jadi gue pengen tahu, karena kita nggak bisa bulat-bulat aja terima yang di website guys. Gue lebih percaya data yang gue tes sendiri gitu ya, karena di website kadang-kadang kan kita nggak tahu dia ngetesnya pakai apa, nggak ada data yang lengkap gitu ya. Jadi gue tetap lebih percaya data sendiri. Mau gimana juga, dan itu gue sampein ke kalian supaya kalian juga tahu apa yang gue dapetin. Oke, di sini GL650F menurut gue salah satu paket yang lengkap, dan datanya sengaja gue nggak baca dulu dan kita sama-sama baca karena gue nggak mau lihat dulu supaya lebih valid aja argumen gue. Jadi nggak dibuat-buat dulu, nggak dipikirin dulu. Dan lagi yang pengen gue ngomong, kenapa kalau gitu Bang, apakah lu yakin lu ngetes sekali itu bisa akurat gitu ya? Oke, bener juga, karena beberapa kali gue tes untuk color gamut kadang-kadang bisa berbeda 1-2%. Itu nggak banyak, gue udah tes sampai 3 kali sampai 4 kali average sekali jalan, dan itu hasilnya nggak beda-beda gimana, paling beda 1-2% di NTSC atau sRGB 1-2%, pasti ada perbedaan sedikit ya. Tapi untuk kadang-kadang untuk screen uniformity, untuk color akurasi itu hampir nggak ada perbedaan. Gue kemarin udah tes Dell U2419H yang gue kaget juga karena kualitas kontrasnya itu cukup rendah di monitor yang ngomongnya udah dikalibrasi publik dengan kualitas warna yang bagus, dan gue lihat dari kertas tes dia juga udah semuanya di bawah 1 atau 2 delta, gue lupa deh. Tapi pas gue tes selalu sampai 3 kali loh, gue konfirmasi ulang sampai 3 kali, dan gue udah bikin videonya juga buat kalian. Itu gue liatin terus, kenapa ya dalam warna-warna gelap itu jeleknya bukan main dibandingin 27G2 yang notabene 27G2 itu monitor gaming. Dari situ gue berpikir, wah gawat nih kalau kayak gini. Selama ini argumen gue bahwa, karena gue orangnya tipenya gini guys, gue lebih suka satu produk ini dibikin spesifik untuk satu tujuan. Gue pikirnya seperti itu. Jadi gue pikir, oh monitor gaming tujuannya adalah untuk gaming, pasti dong 144Hz tujuannya untuk gaming. Jadi kalau ditanya untuk editing cocok nggak Bang, gue jadi susah ngomong kan, karena gue punya berpikir kalau ini monitor gaming tujuannya. Jadi lu jangan ngomongin tentang editing, tapi editing itu memang erat banget kaitannya dengan IPS. Dan pada saat gue tes ternyata bagus sekali 27G2 ya, dan gue harap di GL650F ini juga nggak mengecewakan gue. Semoga. Oke, kita lihat tesnya di sini. Dia bilang sRGB-nya 99%. Oke, kita dapat 97%. Adobe RGB 79%. P3-nya kita dapat 83%. Bahkan lebih gede dari P3-nya lah, lebih gede daripada dia punya ini ya. Oke, dan NTSC dapat 76% ya. Menurut gue cukup tinggi ya. Di sini ada beberapa yang tinggi, cuma sRGB-nya beda sekitar 2% gitu lah. Nggak bakal kelihatan banget. Oke, terus kita bisa lihat apa ya? Oh, di sini mungkin gue kasih lihat average response time di sini 5 millisecond, input lag-nya 6 millisecond ya. Seperti yang gue bisa bilang, monitor IPS bukan yang tercepat gitu ya. Dan kalian jangan tertipu dengan minimum response time di sini 1 millisecond walaupun dia marketingnya gila-gilaan. Karena kita harus lihat average-nya.
1 milisecond mungkin dicapai, tapi itu lebih ke arah best case skenario. Jadi ya kalian bijaksana sendirilah. Gue tetap lebih percaya TN untuk game-game kompetitif pastinya. Oke, di sini kita masuk ke tone response. Oh ya, sekalian kita lihat 27G2 di sini gue udah siapin. Siap. Oke, di sini kita lihat color gamutnya ada perbedaan ya. Di sini G2 langsung dengan mudahnya aja nyampai di 100% sRGB. Dan Adobe RGB-nya dia nyampai di 8% gitu ya. Dan P3-nya jujur di G2 itu tinggi sekali di 91%. Dan itu memang keren sekali. Gue bilangnya NTSC-nya juga tinggi banget 81%. Oke, dari color gamut sih cukup bantai ya ini GL650F ya. Oke, dan gue disclaimer dulu guys. Jadi semuanya ini gue tes dengan pengaturan pengetesan yang sama. Kalau ada DisplayPort gue tes di DisplayPort. Kalau dia nggak ada DisplayPort gue tesnya di HDMI. Dan juga gue tes di PC yang sama. Lightingnya bukan yang shoot kayak studio gini, lighting ruangan biasa. Dan itu gue juga udah warm up monitornya 30 menit di awal. Jadi ya mengurangi banyak faktor bahwa itu jadi meleset gitu ya. Tapi ya kita lanjut. Tone response nggak usah terlalu dilihat lah ya. Ini nggak terlalu mirip-mirip lah. Dia masih berdua masih mirip, ini masih di bawah. Oke, di sini brightness-nya oke. Wow, brightness-nya kuat sekali ya. Dia tulis 400 berapa? Dia tulis 400 kalau nggak salah, seingat gue. LG itu tulis 400 nit dan dia dapat di 479 nit ketika 480 nit kalau kita bisa ngomong itu hampir beda cuma 0,2 poin di 100%. Dan kontrasnya bisa kalian lihat, dan ini juga G2 juga dapatnya tinggi ya di 300 nit, itu nice banget memang. Ini kalau lu butuh keterangannya super gila gitu ya, hampir 500 nit di 100%. Tajam banget memang, mata lu capek banget lihatnya. Oke, kembali ke sini dapat juga hal yang sama di 479 juga, bedanya cuma 0,8 dan 0,3. Di G2 juga sama di 300. Oke, kita lihat screen uniformity. Ini data GL650F gue belum tes ya, tapi ini miss banget ternyata. 7,1 ini gue nggak tahu ya apakah ini cuma unit gue doang, dan karena color uniformity ini mungkin bisa ngefek ke unitnya gue doang gitu. Kalau gue berpikir secara logika, tapi gue mesti tes lebih lanjut. Tapi kalian bisa lihat di sini di 100% data G2 itu jauh lebih bagus dibanding di sini, bisa di 7,1 perbedaan poinnya. 0 ke 7,1 sedangkan ini 0 ke 2,6. Oke, aduh cepet banget gue salah. Oke, berikutnya di 83% juga hal yang sama di 6,2 sedangkan sini 2,7. Berikutnya di 5,4, di sini di 2,5. Oke, berikutnya 50% juga 2,5, di sini 4,5. Nice. Beda banget memang. Oke, kita lihat dia jadi GL650F agak ngacir di kanan atas dan tengah atas gitu ya. Dia agak ngacir warnanya. Gue baru tahu. Oke, di sini kalau brightness uniformity-nya average 10%, mirip-mirip. Oh, di sini sampai 14% perbedaan brightness-nya. Oke. Oh, di sini 12% ya. 12% maksimum. Kita lihat di 83%, di sini 12% juga. Average sama lah. Untuk brightness ya. Tapi kan brightness di sini. Nah, ini yang paling penting guys, color akurasi. Kalian bisa lihat di G2 ini gua sampai tes berkali-kali guys ya untuk G2. Karena gue takut data gue salah gitu. Tapi di sini G2 jujur aja semuanya di bawah 1 delta E. Apakah gue hoki di unit yang gue pegang atau gimana gue nggak ngerti. Tapi G2 di sini menunjukkan result yang luar biasa keren menurut gue. Sangat luar biasa keren. GL650F. Oke. Oh, dia cukup ngacir di beberapa warna hitam. Kita kecilin guys. Oke, jadi sama kiri kanan. Sini udah bisa. Oke, kalian bisa lihat poin-poinnya, dan di sini maksimumnya di 5,5, sedangkan di sini maksimumnya di 2,42 delta E. Dan gue ingetin sekali lagi, average yang bagus itu di 3 sampai 6, dan itu batas maksimumnya 3 lah kalau gue ngomong. Di bawah itu semakin kecil semakin bagus, semakin akurat warnanya. Kalian bisa membedakan antara berapa persen warna ke berapa persen warna. Misalnya 80% merah sama 100% merah, kalian lebih mudah ngelihatnya. Apalagi bagi mata-mata yang udah terbiasa color grading. Nah, di sini GL650F kalah di black beberapa black dia nggak ngacir, dan biru ini ngacir luar biasa di 5. Sedangkan di sini masih di bawah 3. Gila ya, gue bingung deh. Entah gue hoki banget dapat 27G2 atau gimana, gue nggak tahu. Tapi warna di sini dia nunjukin hasil yang
Sekali lagi gue bilang luar biasa, sangat luar biasa ya 27G2 ya untuk warna ya. Dan jujur aja kalau resultnya seperti ini semua monitornya, yang gue nggak bisa pastiin karena gue nggak ngetes semua monitor, yang di 27G2 gue bisa pastiin untuk ngedit aja ini masih bagus sekali dari color akurasi, dan dia brightnessnya bukan hanya yang seperti dia klaim di 250 tapi di 300. Itu menambah semua nilai dia menjadi jauh lebih bagus. Nice play AOC. Monitor ratingnya di 4 dan di sini di 4,5, kalian bisa lihat hasilnya karena dia menang di bagian color akurasinya. Color uniformity-nya juga jauh lebih bagus, kalian bisa lihat tadi agak sedikit off di GL650F. Oke, di situ akhir dari video kita. Dan gue bisa bilang kalau gue ngelihat dari AOC 27G2 ya, yang gue bisa ngomong adalah 27G2 jadi semakin worth it dibanding harganya yang dulu kita tahu di 3 juta sampai 3,5 juta awal kita tahu infonya, tapi pada saat masuk di 3,8 waktu itu sempat, dan sekarang ada di 3,7 kalau nggak salah gue ngecek, dan ini di 4,3. Pilihannya kemana? Dan di sini udah HDR10 dan layar dia agak glossy, cuma kalian udah bisa lihat tadi color uniformity-nya agak sedikit off di bagian kanan atas. Dan mungkin harus nanti gue bikin lagi satu video apakah memang semua monitornya seperti itu gitu ya. Gue tes 5 monitor gitu ya di satu tipe, dan apakah hasilnya menunjukkan hal yang mirip. Kalau hal yang mirip di color uniformity-nya bisa gue simpulkan mungkin sedikit bahwa semua monitor terjadi hal yang sama. Mungkin perbedaannya 5-10% lah dari hasil yang kita dapat. Jadi kalau ditanya apakah 27G2 itu worth it di 3,7 juta, menurut gue cukup, semakin naik nilainya di mata gue itu lebih worth it lagi karena color akurasinya tinggi, nitsnya juga dikasih lebih tinggi di 300. Apakah kalian perlu naik ke GL650F? Tergantung, kalau kalian butuh HDR-nya ya kalian boleh aja naik. Tapi kalau kalian nggak butuh ya nggak usah naik ke 27G2 aja, karena itu kualitasnya menurut gue udah sangat mumpuni untuk banyak hal. Ya kalau kalian mau upgrade lagi jangan nanggung-nanggung ke 1440p 144 Hz. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian guys? Dan supaya nanti data gue valid lagi, gue juga udah mau mintain ViewSonic XG2705 dan MSI G271, karena itu levelnya sama ya, sama ini, sama AOC juga, tapi ViewSonic sama MSI harganya jauh di atas AOC. Thank you banget guys yang udah nonton video ini, dan kalau kalian terbantu kalian bisa support gue dengan like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian punya ide atau pikiran apapun, atau kalian mau berargumen di bawah di kolom komentar, silakan aja dan kita bisa ngobrol bareng di sana. Dan thank you banget udah memberikan GTID kesempatan untuk beberapa kali revisit monitor yang udah pernah kita review, dan kita udah kasihin B-roll juga buat kalian supaya kalian tahu monitor ini seperti apa. Thank you banget. Gue gak bisa berhenti untuk mengucapkan terima kasih, dan step baru untuk kita bisa step up apa yang bisa kita berikan di review kita. Dan gue lihat juga banyak banget monitor yang mau masuk baru, yang keren-keren, yang harganya super gila, dan menurut gua jadi kompetitif sekali di Indonesia. Dan pastinya gua akan review buat kalian semua supaya kalian bisa memilih monitor yang kalian butuhkan. Thank you banget yang nonton. Ngomong apa lagi ya? Tetap canggih. Aneh banget.